Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, selama masih siang. Tertulis dalam kitab Yohanes 9 ayat 4, kata kunci renungan pada malam ini adalah, bekerja dengan bijak, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya, yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka, yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, berkata, bukankah dia ini, yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Terambil dari kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, pekerjaan adalah berkat. Bila pekerjaan itu menjadi berkat bagi sesama, mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pada sebuah potret di tembok rumah saya,
terlihat sebuah garu berkarat yang tersandar di sebuah tiang di sebuah kebun sayuran yang ditumbuhi ilalang dengan lebat. Saya mengambil foto itu beberapa bulan setelah ayah mertua saya meninggal dan tak ada seorang pun yang merawat kebun yang biasanya terpelihara dengan baik. Suatu sore, ia menyandarkan garunya di sebuah tiang, berjalan masuk rumah, dan tak pernah keluar lagi. Potret itu mengatakan kepada saya dua hal mengenai pekerjaan. Pertama, saya harus melakukannya selagi masih bisa. Kedua, saya harus tetap terfokus pada pekerjaan itu dan tidak membuatnya lebih penting daripada yang sebenarnya, karena waktu hidup saya terbatas. Saya butuh hikmat dari Allah agar dapat memanfaatkan setiap waktu seperti yang seharusnya. Ketika Yesus menyembuhkan seorang lelaki yang buta sejak lahir, Dia berkata kepada murid-muridnya, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Saat Yesus mengerjakan kebun milik Bapaknya di bumi, Dia menunjukkan bagaimana bekerja dengan bijaksana, yaitu dengan menyeimbangkan antara kerja dan istirahat. Ia tidak pernah menganggap produktivitas lebih penting daripada doa, dan Dia tidak pernah terlalu sibuk dengan sebuah program sehingga tak sempat menolong sesama yang membutuhkan. Tuhan, berilah kami hikmat untuk bekerja dengan setia selama hari masih siang. Bekerja selama masih siang, Yohanes 9 ayat 4 berkata, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Tuhan menciptakan siang dan malam tentu dengan maksud dan tujuan yang baik. Siang merupakan saat yang baik untuk bekerja dan malam saat yang baik untuk beristirahat. Selama siang kita boleh berkarya sebanyak apapun, namun harus berhenti dan beristirahat pada malam harinya. Tuhan memulihkan tubuh yang letih pada saat malam hari. Namun dalam zaman postmodern sekarang, waktu bekerja dan istirahat ini sudah tidak bisa dilaksanakan dengan baik, sebab ada banyak orang harus bekerja pada malam hari karena perusahaan atau tempat bekerja itu memiliki waktu kerja 24 jam, sehingga karyawannya harus bekerja pada waktu malam. Pada umumnya, kita bekerja di siang hari, dari matahari terbit sampai terbenam, kita bekerja melakukan aktivitas kita masing-masing. Sedangkan pada malam hari, kita semua beristirahat dari jerih lelah bekerja selama siang hari, mempersiapkan fisik untuk bekerja pada keesokan harinya. Apakah makna di balik pernyataan Yesus dalam nas hari ini? Pertama, memenuhi panggilan Allah di dalam hidup kita. Allah sudah menetapkan rancangan bagi setiap anak-anaknya untuk bekerja sesuai dengan karunia atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun profesi kita, kita dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Orang buta ini mungkin disia-siakan oleh masyarakat, tetapi bagi Allah ia sangat berharga, bahkan Allah berkenan memakainya menjadi alat kemuliaan Allah. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, Allah punya rencana terbaik yang Dia rancangkan bagi kita. Kedua, bekerja selagi masa ada waktu. Jangan tunda-tunda dan jangan cari alasan untuk tidak bekerja. Selama masih siang, mari kita bekerja keras. Selagi kita masih memiliki waktu, bekerja dan bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan sudah titipkan di dalam hidup kita. Karena ada waktunya Tuhan meminta pertanggungjawaban atas apa yang Dia sudah percayakan kepada kita. Jadilah hamba yang baik dan setia. Ketiga, ucapan Yesus dalam ayat di atas merupakan kata-kata motivasi yang mendorong semangat kita untuk bekerja melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Selama kita masih punya waktu dan kesempatan dari Tuhan, yaitu selama kita hidup di dalam dunia ini. Sesungguhnya, ada tugas yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Nya. Kita dapat menemukannya di dalam Alkitab. Misalnya, amanat agung Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Sebenarnya, ada batas waktu dan keadaan,
yang suatu saat nanti bisa saja menjadi penghalang atau kendala bagi kita, dalam segala upaya kita bekerja untuk Tuhan. Kata malam dalam nats kita hari ini menunjuk pada situasi dan kondisi yang pasti berubah. Sebagaimana halnya siang pasti berganti menjadi malam, seringkali kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Hanya Tuhan yang Maha Tahu, yang dapat mengingatkannya kepada kita. Hendaknya kita memperhatikan peringatan Tuhan ini. Karena itu, jangan tunda waktu bekerja karena ada waktunya kita bertanggung jawab atas hidup kita. Melakukan pekerjaan selama masih siang, Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, selama masih siang, akan datang malam, ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nas hari ini mengandung pernyataan Yesus yang menekankan pentingnya melakukan pekerjaan yang diutusnya selama masih siang. Dalam konteks ini, siang dapat diartikan sebagai periode kesempatan atau waktu yang terbatas di dunia ini. Yesus, sebagai utusan Allah, memiliki misi untuk membawa keselamatan dan penebusan kepada umat manusia. Ayat ini mungkin mencerminkan urgensi dan pentingnya karya penyelamatan yang Yesus lakukan selama kehadirannya di dunia ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, menunjukkan ketaatan Yesus terhadap tugas dan misinya yang diberikan oleh Allah Bapa. Selanjutnya, pernyataan akan datang malam, ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja, mengacu pada akhir kehidupan atau akhir zaman. Malam seringkali digunakan dalam teks-teks Alkitab sebagai simbol kegelapan, kebinasaan, atau akhir dari suatu periode. Dalam konteks ini, Yesus mungkin ingin menekankan bahwa waktu untuk bekerja dalam konteks misi penyelamatannya memiliki batas, dan akan tiba saatnya ketika tidak ada kesempatan lagi untuk melaksanakan pekerjaan itu. Secara umum, nas ini menyoroti urgensi waktu dan kepentingan untuk setia dalam melaksanakan tugas dan misi yang diberikan oleh Allah. Ayat ini menggambarkan komitmen Yesus untuk melakukan karya penyelamatan selama Dia berada di dunia ini dan mengingatkan bahwa waktu untuk melakukan pekerjaan tersebut terbatas. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan dan renungan yang dapat diambil. Pertama, urgensi waktu dan ketaatan terhadap panggilan ilahi. Pernyataan ini menekankan pentingnya ketaatan terhadap panggilan ilahi dan kepatuhan terhadap tugas yang diberikan oleh Allah. Selama masih siang, menggambarkan kesempatan dan waktu yang terbatas di dunia ini. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk menggunakan waktu dengan bijaksana dan melakukan pekerjaan yang telah Allah berikan. Kedua, pentingnya pekerjaan misi dan kebaikan. Ayat ini juga mencerminkan pentingnya melakukan pekerjaan yang baik dan misi yang diutus oleh Allah. Yesus sendiri datang untuk membawa penyelamatan dan kebaikan kepada manusia, dan kita juga dipanggil untuk berpartisipasi dalam membawa berkat, cinta, dan kebenaran kepada sesama. Ketiga, realitas akhir zaman. Ungkapan, akan datang malam, ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja, dapat mengingatkan kita pada realitas akhir zaman. Meskipun dapat diartikan secara harfiah sebagai malam hari, secara simbolis, ini juga dapat merujuk pada akhir dari suatu periode atau kehidupan. Pernyataan ini mendorong kita untuk merenungkan tentang kehidupan setelah kematian dan mengingatkan kita bahwa ada batasan waktu untuk melakukan kebaikan dan pekerjaan Allah di dunia ini. Pernyataan ini dapat menjadi panggilan untuk merenungkan prioritas hidup, kesiapan kita dalam melakukan pekerjaan Allah, dan bagaimana kita memanfaatkan waktu yang telah diberikan kepada kita. Karena itu, renungan ini dapat mengajak kita untuk mempertimbangkan urgensi dan kepentingan tugas-tugas rohaniah dalam hidup kita. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang. Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Tema ini menarik kita gumuli.
Karena pada masa Yohanes menulis teks ini ada terjadi persoalan pada masyarakat Yahudi saat itu, yakni tak sedikit orang yang memaklumkan Yesus sebagai terang. Mengapa? Karena ada banyak terang palsu. Di tengah situasi yang demikian, Yohanes merasa perlu menyatakan bahwa Yesus sendirilah sebagai terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya itu terletak pada keterangan sesudahnya, yaitu yang menerangi setiap orang. Kesejatian terang itu terletak pada kata kerja selanjutnya, menerangi setiap orang. Kalau dia hanya menerangi diri sendiri, tentulah dia bukan terang sejati. Terang sejati senantiasa menerangi setiap orang. Itulah hakikat terang, yakni menerangi. Terang harus terpancar, karena itulah hakikat terang. Dan yang namanya terang itu tidak akan pernah ada untuk dirinya sendiri. Menarik kalau kita melihat bagaimana seberkas sinar itu pergi ke segala penjuru untuk menerangi kegelapan. Terang tidak mungkin menerangi dirinya sendiri. Hakikat terang ialah senantiasa menyebar. Terang sendiri tak pernah pandang bulu. Terang tak pernah bersikap diskriminatif. Kita juga harus tahu bahwa tidak pernah ada dalam sejarah bahwa terang itu kalah dari gelap. Gelap sepekat apapun akan hilang dengan adanya seberkas sinar terang. Meski hanya seberkas sinar, dan tidak pernah terjadi terang itu dikalahkan oleh kegelapan. Itu sesuatu yang mustahil. Sehingga Yesus menyatakan agar kita, para pengikutnya, memancarkan terang itu di depan orang. Sekali lagi, dunia membutuhkannya. Yesus adalah terang yang asli, ia bukan terang yang palsu. Pernyataan tersebut hendak mengontraskan segala jenis terang yang palsu di dalam dunia ini. Manusia mengira, berharap dan menyerahkan hidupnya pada terang-terang palsu di dunia ini. Pada ilmu pengetahuan, teknologi, mereka percaya terang-terang palsu itu akan memberikan kemajuan yang berkelanjutan yang berakhir dengan hidup yang penuh bahagia. Namun kenyataannya mereka tidak juga mengalami kebahagiaan sejati. Mereka kecewa. Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah caranya agar kita bisa menjadi terang dunia? Syarat yang pertama dan terutama ialah terimalah terang itu terlebih dahulu. Kita tidak mungkin menerangi jika kita belum menerima terang itu. Kita mau menerangi dengan apa, jika kita sendiri tidak memiliki terang itu? Persoalannya, tak sedikit orang yang ingin menikmati terang itu sendirian. Mereka lebih suka menikmati terang sendirian dan membiarkan orang lain tetap berada dalam gelap. Padahal, kalau kita berbagi terang, kita tidak akan pernah kehabisan terang. Kita akan tetap bisa merasakan terang itu dan membuat orang lain juga menikmati terang itu. Kita tetap bisa merasakan terang itu, meski kita mengizinkan orang lain menikmati terang. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar kita menjadi terang di dunia ini. Pertama, tinggallah dalam kehendak Yesus. Yesus memerintahkan kita untuk kita tinggal dalam kehendak-Nya. Tinggal dalam kehendak-Nya mendatangkan kehidupan yang penuh dengan sukacita Tuhan. Dia bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Tinggal dalam kehendak Yesus dinyatakan dengan menuruti firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, tinggallah dalam pelayanan kepada Yesus. Yesus memerintahkan kita untuk kita tinggal dalam pelayanan kepada Yesus. Dia bersabda, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Betapa pentingnya kita tetap setia melayani Yesus menurut kehendak-Nya. Maka kita akan dihormati oleh Bapa dalam sorga selamanya. Ketiga, tinggallah dalam pemerintahan Yesus yang kudus dan kekal. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita tetap setia tinggal dalam terang-Nya,
kita akan tinggal dalam pemerintahan Yesus yang kudus dan kekal dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Yesus bersabda, "Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan yang Maha Kuasa akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Yesus telah menyediakan upahnya yang kudus dan kekal buat kita yang setia dalam terangnya. Karena itu, terimalah sang terang yang sesungguhnya itu agar kita mampu menerangi dunia ini. Bersukacita karena percaya. Minggu ini kita memasuki Minggu Letare yang artinya bersukacitalah senantiasa bersama-sama Yerusalem. Dalam memasuki dan menjalani minggu ini, kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema, bersukacita karena percaya. Kata kunci dalam rasa sukacita adalah, percaya. Orang buta itu merasakan sukacita besar karena ia percaya kepada Yesus. Dari iman percaya itulah dia beroleh anugerah kesembuhan dari Tuhan Yesus. Khotbah hari ini tidak bisa dilepaskan dari ayat 1-34 karena di sanalah dimulai cerita penyembuhan orang buta oleh Yesus. Orang buta yang disembuhkan itu melakukan perintah Yesus untuk pergi ke sinagoge membersihkan dirinya di hadapan imam agar dia bisa diterima menjadi anggota masyarakat dengan baik. Namun dalam ayat 34, orang buta yang dicelikkan ini ditegur dengan keras lalu diusir keluar oleh orang-orang Farisi. Diusir ini artinya bukan sekedar pengusiran keluar dari satu ruangan untuk pindah keluar atau ruang lain, itu pengusiran yang sederhana. Meski sakit hati juga, tetapi ini pengusiran dalam arti ekskomunikasi. Jadi orang ini, yang tadinya dianggap sebagai orang Yahudi sejati yang boleh beribadah kepada Yahweh di bait Allah, sekarang sudah dicut dari komunitas itu. Kita sulit memahami pengusiran seperti ini karena kita hidup di zaman modern, tinggal di kota besar, yang juga banyak pilihan gereja. Respon orang buta yang diusir ini adalah dia bersaksi di hadapan para imam Yahudi bahwa yang menyembuhkan dirinya adalah Yesus. Dia memilih untuk dengan berani bersaksi tentang Kristus, yang dia belum kenal secara sempurna, daripada cari aman, daripada memelihara kenyamanan akses sosial dengan diterima oleh masyarakat dan pemeluk-pemeluk agama. Bagi dia, itu tidak lebih berarti daripada kesaksian yang jujur tentang siapa itu Kristus. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang membuat orang buta itu bersukacita? Ada beberapa alasan yang membuat orang buta itu bersukacita, yakni: pertama, karena Yesus menjumpai orang buta saat dia diusir oleh orang Farisi. Waktu Yesus mendengar dia diusir keluar, Yesus bertemu dia. Yesus yang menjumpai dia dan kemudian berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Mujizat kesembuhan ini belum selesai, sebagaimana sudah sering kali kita katakan bahwa yang penting bukan mujizatnya. Mujizat adalah membawa seseorang yang dalam hal ini tadinya buta secara jasmani untuk kemudian melihat secara jasmani, dan ini adalah tanda dalam bahasa Yunani, semeia, yang menunjuk kepada realita yang lebih tinggi, yaitu pribadi Yesus. Yesus bukan hanya mau menyembuhkan orang yang buta secara jasmani supaya dia bisa melihat secara jasmani, tapi terutama dia mengeluarkan orang yang berjalan di dalam kegelapan dosa buta secara rohani supaya dia bisa melihat secara rohani. Kalau cuma buta secara jasmani menjadi melihat secara jasmani, itu memang hal yang luar biasa, tapi tetap belum selesai. Di dalam prinsip Injil Yohanes, yang penting adalah apakah seseorang semakin mengenal Kristus, dengan atau tanpa tanda. Orang buta yang sudah dicelikkan ini tahu bahwa itu suatu perbuatan ajaib yang dirinya sudah alami. Tapi kemudian Yesus menyelesaikan yang belum terjadi, yaitu supaya orang ini bisa melihat Kristus, melihat Mesias, melihat Anak Manusia, dan percaya kepadanya. Maka waktu Yesus menanyakan, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Ini suatu progressive revelation, yang tidak berhenti hanya pada mujizat penyembuhan, tetapi membawa orang ke dalam pengenalan akan diri Yesus sendiri.
Kedua, karena orang buta itu percaya kepada Yesus, mungkin peristiwa kesembuhan dan pengusiran orang buta itu dari komunitas Yahudi diketahui oleh banyak orang, termasuk oleh Yesus. Setelah ditinggalkan dan diusir manusia, kembali Tuhan menjumpai orang yang tadinya buta itu. Rupanya Yesus tahu, Yesus mendengar apa yang selama ini terjadi padanya. Yesus menaruh perhatian dan sekali lagi berinisiatif menjumpainya. Perjumpaan kali ini sangat berbeda dibandingkan perjumpaan pertama. Setelah kebutaan fisiknya disembuhkan, kali ini kebutaan rohaninya dicerahkan. Apa yang selama ini menjadi ketidaktahuan orang ini menjadi nyata berkat pertemuan dengannya. Bukan hanya melihat dia, melainkan juga berkata-kata, bertukar pikiran, berkomunikasi dua arah dengan dirinya. Dan perjumpaan ini Yesus bertanya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Anak Manusia adalah gelar dari Sang Mesias. Bagi Yesus, kesembuhan fisik dari orang buta tersebut tidaklah cukup. Inilah sebabnya, Yesus tidak bertanya apa yang akan dilakukan oleh orang buta itu setelah diekskomunikasi dari komunitas Yahudi. Melainkan Yesus bertanya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Tidak ada keraguan dalam diri orang buta tersebut bahwa Anak Manusia adalah merujuk kepada Sang Mesias. Sehingga dia berkata, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Dan jawaban Yesus membuatnya tersungkur menyembahnya, "Aku percaya Tuhan." Kalau pada pertemuan pertama Yesus memberikan terang bagi kebutaan mata orang itu, maka pada pertemuan kedua, Yesus memberikan terang spiritual, sehingga orang buta itu dapat memperoleh terang keselamatan. Dan dengan penuh kasih Yesus memberikan jati dirinya kepada orang buta tersebut. Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu, mendengar perkataan Yesus. Orang buta itu bersembah sujud dan berkata, "Aku percaya, Tuhan." Disinilah orang buta tersebut melihat terang sorgawi, terang yang membawanya kepada keselamatan kekal. Ketiga, kita harus menyadari diri sebagai orang buta. Untuk memperoleh iman seperti orang buta tersebut, diperlukan suatu kondisi, yaitu seseorang harus menyadari bahwa dia adalah seorang yang buta. Hal ini berarti, iman yang benar seperti ini hanya dapat dicapai ketika seseorang menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa. Yesus menegaskan hal ini dengan berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat." Kerendahan hati membuat rahmat Tuhan mengalir secara bebas dalam kehidupan seseorang, sehingga pada akhirnya rahmat Tuhan ini menuntun orang tersebut kepada keselamatan. Bahkan dapat disimpulkan bahwa tanpa kerendahan hati, seseorang tidak akan mungkin memperoleh keselamatan, seperti yang ditegaskan oleh Yesus, supaya barang siapa melihat menjadi buta. Orang yang buta namun tidak menyadari kebutaannya seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi adalah sungguh tragis, dan ini merupakan pernyataan kesombongan mereka. Kesombongan inilah yang menjadi penghalang bagi rahmat Tuhan untuk mengubah kehidupan mereka. Oleh karena itu, hidup mereka akan terus berada di dalam kegelapan. Siapa yang dipercaya banyak, dituntut lebih banyak. Orang yang tidak buta seharusnya tidak tersandung dan tidak menjadi batu sandungan, serta dia tetap berjalan dalam terang. Maka, orang percaya yang telah melihat, namun tetap hidup dalam kegelapan, lebih besar dosanya daripada orang yang buta. Yesus berkata, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Orang-orang Farisi yang mempunyai pengetahuan yang begitu luas, terpelajar, dan tahu tentang tanda-tanda dari Sang Mesias, tetapi mereka tidak mau percaya akan segala kenyataan yang terbentang di depan mata, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Padahal sesungguhnya, mereka tidak mempunyai alasan untuk tidak percaya. Maka,
Ketidakpercayaan mereka ini disebabkan oleh kekerasan hati mereka. Yesus menegaskan hal ini dengan berkata, "Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Apa yang hendak kita renungkan saat ini? Pertama, hiduplah dalam terang Kristus. Dari perikop ini, maka kita melihat perjalanan iman dari orang buta, yang sebenarnya merupakan refleksi dari perjalanan iman kita. Kita yang telah disembuhkan dari kegelapan karena dosa asal lewat baptisan, dituntut untuk terus hidup dalam terang. Dan kita semua juga diundang oleh Kristus untuk menjadi duta atau utusan Kristus untuk mewartakan kabar gembira sampai pada kedatangan Kristus yang kedua. Kedua, beritakanlah Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita dituntut untuk menyebarkan terang Kristus kepada semua orang, sehingga semua orang juga dapat sampai kepada sumber terang, yaitu Kristus. Dimanapun tingkat spiritualitas kita sekali lagi diingatkan bahwa kita harus senantiasa kembali kepada sikap kerendahan hati. Kerendahan hati inilah yang memungkinkan seseorang yang berada dalam kegelapan dapat melihat terang, dan orang yang berada dalam terang tidak terjatuh dalam kegelapan serta semakin memancarkan terang Kristus. Mari kita semua memegang teguh apa yang Yesus katakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Karena itu, bersukacitalah di dalam Tuhan sebab Ia telah mencelikkan mata rohani kita. Berikut adalah ringkasan Injil Yohanes. Yohanes 21 ayat 20 sampai ayat 24 menyatakan penulis kitab ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Sebagaimana dimengerti oleh sejarah, fakta ini merujuk kepada Rasul Yohanes, anaknya Zebedes. Penemuan beberapa naskah dari kertas papirus, yang diperkirakan oleh para ilmuwan berasal dari tahun 135, menjelaskan bahwa kitab ini sudah ditulis, disalin, dan diedarkan sebelum tahun 135. Ada yang menganggap kitab ini dituliskan sebelum Yerusalem dihancurkan pada tahun 70. Walaupun begitu, kemungkinan besar kitab ini dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 85 sampai 90. Yohanes 20 ayat 31 menjelaskan tujuan penulisannya sebagai berikut. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berbeda dengan ketiga Injil lainnya, tujuan Yohanes bukanlah membuat naratif sejarah tentang kehidupan Kristus, melainkan menjelaskan kodrat ilahinya. Yohanes tidak hanya ingin menguatkan iman generasi kedua orang Kristen, tetapi juga menumbuhkan iman bagi mereka yang belum percaya. Di umurnya yang sudah renta, ia harus melawan ajaran murtad yang menyesatkan banyak jemaat gereja. Yohanes memberi penekanan kepada Yesus Kristus sebagai Putra Allah, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ia melawan ajaran sesat saat itu yang menyatakan Roh Kristus mendiami Yesus yang menjadi 100% manusia pada waktu pembaptisan, tapi kemudian meninggalkannya pada penyaliban. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes memilih 7 mukjizat untuk menyatakan keilahian Kristus ketika menggambarkan pelayanannya. Beberapa kisah dan peristiwa tersebut hanya ditemukan di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes merupakan Injil yang paling bersifat teologis dari keempat Injil, yang seringkali juga memberi penjelasan tentang peristiwa yang terjadi dalam Injil lainnya. Ia banyak menulis tentang pelayanan Roh Kudus yang datang setelah kenaikan Yesus. Ada beberapa ungkapan yang sering digunakan oleh Yohanes, yang mengungkapkan tema utama dari Injilnya: percaya, bersaksi, penghibur, hidup mati, terang gelap, aku adanya sebagaimana Yesus adalah, aku adanya, dan kasih. Injil Yohanes memperkenalkan Kristus, bukan sejak kelahirannya, tetapi dari permulaan, sebagai Sang Firman, sebagai Allah, yang terlibat dalam setiap aspek penciptaan dan yang kemudian menjadi darah daging supaya ia dapat mengambil alih dosa kita sebagai domba kurban yang tak bercacat celah. Yohanes memasukkan dialog yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan menjelaskan cara orang diselamatkan melalui kematiannya di kayu salib. Yesus berulang kali membuat pemimpin bangsa Yahudi geram ketika mengecam mereka, menyembuhkan pada hari Sabat, dan mengklaim atribut yang seharusnya hanya dimiliki Allah. Yesus dikisahkan mempersiapkan muridnya mengenai kematiannya dan pelayanan mereka setelah kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Ia kemudian dengan sukarela mengorbankan nyawanya di kayu salib bagi kita, supaya bisa melunasi hutang dosa kita sepenuhnya. Karena itu, siapapun yang mempercayainya sebagai juru selamat bagi dosa-dosanya akan diselamatkan dari kebinasaan. Ia kemudian bangkit dari kematian, membuat muridnya yang paling ragu sekalipun menjadi percaya bahwa ia memang Tuhan dan Allah. Yesus digambarkan Yohanes sebagai Allah Perjanjian Lama melalui 7 pernyataan Yesus yang dimulai dengan, "Aku adalah." Ia adalah roti kehidupan, yang disediakan Allah ketika memberi makanan kepada jiwa umatnya, sama seperti ia menyediakan roti dari surga ketika bangsa Israel sedang hidup di padang belantara seusai keluar dari penjajahan Mesir. Yesus adalah terang dunia, terang yang sama yang dijanjikan Allah kepada umatnya di dalam Perjanjian Lama dan yang akan mencapai puncaknya di Yerusalem baru ketika Kristus menjadi penerangnya. 2 pernyataan, "Aku adalah," memposisikan Yesus sebagai gembala baik, dan pintu bagi domba-dombanya,
Di sini terdapat beberapa rujukan kepada Yesus sebagai Allah dalam Perjanjian Lama, Sang Gembala Israel, dan sebagai satu-satunya pintu ke dalam kandang domba, sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Orang Yahudi mempercayai kebangkitan, tapi faktanya mereka menggunakan doktrin untuk berusaha menjebak Yesus untuk membuat pernyataan yang dapat mereka gunakan untuk melawannya. Akan tetapi, pernyataan Yesus di makam Lazarus, "Akulah kebangkitan dan hidup," membuat mereka terkejut. Ia mengklaim dirinya sebagai sebab atas kebangkitan dan pemilik kuasa di atas kehidupan dan kematian. Tidak ada sosok lain selain Allah sendiri yang dapat mengklaim hal itu. Sama halnya, ketika Yesus menyatakan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, itu dengan jelas mengaitkannya dengan Perjanjian Lama. Jalan kekudusan, miliknya dinubuatkan melalui Yesaya 35 ayat 8. Ia menetapkan kota kebenaran melalui Zakharia 8 ayat 3, ketika ia, yang merupakan kebenaran dalam dirinya, berada di Yerusalem. Kebenaran Injil diberitakan di sana olehnya dan para rasulnya. Sebagai kehidupan, ia mendukung keilahiannya, Sang Pencipta kehidupan, yaitu Allah dalam wujud manusia. Pada akhirnya, sebagai pokok anggur yang benar, Yesus telah menyatakan dirinya dengan bangsa Israel yang dijuluki berulang kali sebagai kebun anggur dalam ayat Perjanjian Lama. Sebagai pokok dari kebun anggur Israel, ia menunjukkan dirinya sebagai Allah dari Israel yang benar, sehingga semua akan datang kepadanya melalui iman, karena tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Injil Yohanes masih terus menggenapi tujuannya dengan menyediakan begitu banyak informasi yang berguna dalam penginjilan. Yohanes 3 ayat 16 barangkali merupakan ayat yang paling dikenal, walaupun tidak dimengerti oleh sebagian besar pendengarnya. Ayat ini seringkali digunakan oleh kelompok pendalaman Alkitab. Di dalam kisah perjumpaan di antara Yesus dan Nikodemus dan wanita di sumur, kita dapat belajar banyak dari cara Yesus melakukan penginjilan. Ucapannya yang membesarkan hati para rasulnya sebelum kematiannya tetap menghibur dikala sanak saudara kita meninggal di dalam Kristus, terutama melalui doa Imam Agung bagi orang percaya di dalam pasal 17. Ajaran Yohanes mengenai keilahian Kristus sangat membantu dalam membedakan ajaran sesat dan bidat yang tidak mengenali Yesus sejati yang bersifat kekal dan ilahi. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami,
ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.